الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهر الصيام شهر مبارك نزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Masyarul muslimin, jemaah salat Jumat, ya, semoga kita semua senantiasa dirahmati, dicintai, dikasihi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, di hari Jumat, penghulu segala hari, di bulan Ramadan, penghulu segala bulan, patut kiranya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpah curahkan pada kita semua, sehingga alhamdulillah di siang hari ini Allah takdirkan kita kembali hadir di rumah Allah, di masjid yang mulia ini, memenuhi panggilan Allah dalam rangka melaksanakan salah satu di antara perintahnya, kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni salat Jumat. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah, amal salih dan ketaatan-ketaatan kita semuanya diterima oleh Allah, disempurnakan dan dilipat gandakan pahalanya dan menjadi sebab diampuninya semua dosa-dosa kita. Pada saat yang sama tidak lupa pula kita senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliaulah yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita mengisi hari-hari kita, waktu dan kesempatan kita dalam kehidupan di dunia ini. Termasuk di dalamnya mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengisi bulan suci Ramadan, khususnya di 10 hari akhir di bulan Ramadan yang mulia ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mencontohkan pada kita, dan kita sebagai umatnya semestinya seharusnya berusaha untuk mengikuti Rasulullah, mencontoh apa yang beliau jalankan dalam mengisi Ramadan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah bercerita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr al-awakhir fi Ramadan ahyal lailah. Apabila telah masuk di 10 hari akhir di bulan Ramadan, beliau hidupkan malam-malamnya. Wa aiqadha ahlahu, dan beliau bangunkan keluarganya.
wasyaddal mi'zar, dan beliau kencangkan sarungnya, kencangkan tali pinggangnya. Ini adalah gambaran apa yang dijalankan oleh Rasulullah justru di 10 hari akhir di bulan Ramadan. Dalam hadits yang lain dengan riwayat yang sama dari Muslim, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-'ashar al-awakhir fi Ramadan yajtahidu fiha. Kalau sudah masuk hari 10 terakhir di bulan Ramadan, maka beliau bersungguh-sungguh di dalamnya. Malam yajtahidu fi ghairiha. Yang mana beliau tidak seperti itu kesungguhannya di hari-hari yang lain. Ini menunjukkan bahwa teladan kita, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, justru di puluhan akhir Ramadan itulah lebih bersungguh-sungguh. Bukan sebagaimana yang terjadi pada kaumnya di hari-hari ini. Ketika masuk 10 hari terakhir, justru semakin jarang atau semakin jauh dari ketaatan. Mereka menghabiskan waktunya bukan di masjid, bukan dengan ibadah, bukan dengan ketaatan dan amal saleh. Ya, oleh karena itulah ini menjadi pelajaran penting dan berharga bagi kita. Pertanyaannya adalah kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru di 10 hari terakhir itu lebih bersemangat? Maka jawabannya yang pertama, kalau sudah masuk 10 hari terakhir, berarti itu sudah hampir berakhir. Artinya Ramadan sudah hampir habis. Dan tidak ada jaminan bahwa kalau Ramadan tahun ini habis, kita akan ketemu lagi Ramadan tahun depan. Tidak ada jaminan. Maka beliau bersungguh-sungguh, berusaha mengisi Ramadan dengan aktivitas ibadah dan amal saleh. Jangan sampai Ramadan berakhir, kita belum dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita sering sekali dengarkan haditsnya? Rasulullah bersabda, "Raghima anfu rajulin." Ya, atau raghima ampu amduddin, terputus hidung seseorang, celaka seseorang, dakhala alaihi Ramadan, datang kepadanya Ramadan, tsumma salaha, kemudian Ramadan itu berlalu, falam yughfarullah, dan dia belum diampuni dosa, celaka dia. Diulang 3 kali oleh Rasulullah bahwa orang seperti itu celaka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW bersemangat karena memang seperti itu yang seharusnya dijalankan oleh seorang muslim. Ibaratnya pertandingan. 10 hari akhir itu adalah babak final. Ya, ada babak penyisihan, ada seperempat final, ada babak final. Ketika masuk babak final, seorang yang bertanding, berlomba, seharusnya semakin bersemangat, mengerahkan semua kemampuannya. Karena lawan tandingnya itu bukan orang sembarang. Pasti orang yang memiliki kemampuan, ya, dan kapasitas, sehingga dia bisa masuk final. Maka ketika seseorang menginginkan nanti keluar Ramadan, meraih gelar juara takwa, ya seharusnya dia juga bersungguh-sungguh untuk memenangkan pertandingan itu. Tidak ada ceritanya orang masuk final, kemudian dia biasa-biasa saja. Maka semakin hampir berakhir pertandingan itu, seharusnya semakin bersungguh-sungguh dan tidak mau kalah. Kemudian yang ketiga, karena di 10-an terakhir Ramadan itulah terdapat suatu malam yang paling utama, yaitu malam Al-Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan kita harus berusaha untuk meraihnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadits yang sahih, beliau menyatakan, "Taharrau Lailatul Qadar." Carilah. Carilah di sini bukan mencari-cari. Bukan mencari-cari tanda-tandanya, bukan sekedar itu. Tapi maksudnya adalah bersungguh-sungguh
bersemangat mengisi malam-malam itu, yakni malam yang diduga di dalamnya malam Al-Qadar. Karena ada kesalahpahaman, dan ini penting saya sampaikan pada kita semua. Ada kesalahpahaman di kalangan masyarakat. Dikiranya Lailatul Qadar itu suatu keajaiban, suatu mukjizat, suatu karomah. Bukan. Orang yang tidak mendapatkan sesuatu keluar biasaan, suatu keajaiban malam itu disangkanya nggak dapat malam Al-Qadar. Oh, tanda-tandanya tiba-tiba air membeku. Ah, ini malam Al-Qadar. Kalau ditaruh di kulkas ya membeku. Tidak demikian saudara-saudara yang rahmati oleh Allah SWT. Malam Al-Qadar itu atau Lailatul Qadar itu akan dialami oleh seluruh manusia. Yang iman ataupun yang kufur. Kita akan mengalami semua malam itu. Namun kita akan mendapatkan keutamaan, kemuliaan sesuai dengan tingkat ibadah, amal saleh dan ketaatan kita. Yang ibadahnya, yang amal solehnya sedikit, ya dapat sedikit. Yang amal solehnya banyak, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang banyak. Kalau bertepatan dengan malam itu jenengan baca Quran, maka bacaan Al-Quran jenengan malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan kita tidak akan mampu untuk membaca Al-Quran terus-menerus tanpa putus selama 83 tahun 4 bulan atau 1000 bulan. Kita tidak akan mampu. Kalau malam itu jenengan qiyam Ramadan, salat tarawih, maka salat tarawihnya jenengan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan kita tidak akan mampu salat berturut-turut, bersambung, tidak putus selama 1000 bulan. Kalau malam itu jenengan bersedekah, maka sedekahnya panjenengan malam itu lebih baik daripada sedekahnya panjenengan selama 1000 bulan. Maka siapapun akan mendapatkan keutamaan malam itu jika dia sedang beribadah. Melakukan aktivitas ibadah, amal saleh. Jadi jangan dicari-cari keluar biasaan atau keajaibannya. Kita tetap mengisi 10 hari terakhir atau malam terakhir di bulan Ramadan, pasti kita dapat keutamaan Lailatul Qadar. Sedikit atau banyak, tergantung amal kita. Maka melalui kesempatan ini saya ingin nasihatkan pada kita semuanya, jangan kita melalaikan malam-malam. Apalagi kalau kita isi dengan maksiat, perbuatan dosa. Maka hukuman azabnya orang yang berdosa malam itu juga dilipat gandakan. Dosanya tetap satu, tapi hukumannya berlipat ganda. Karena dalam Islam, perbuatan dosa itu dihitung sesuai dengan berapa dosa yang dia buat. Kalau dia berbuat satu dosa, maka dicatat satu dosa. Adapun ibadah, amal saleh, ketaatan, bahkan baru berniat saja sudah dicatat satu kebaikan. Kalau sudah dikerjakan minimal 10 kali lipat kebaikan itu sampai 700, bahkan kalau puasa tidak terhingga. Oleh karena itulah saudara-saudara yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar yang mulia ini saya ingin menasihatkan sekali lagi, bahkan untuk diri saya dan kita semuanya, jangan melalaikan hari-hari ini. Sampai nanti hari terakhir di bulan Ramadan. Sebisa mungkin kita qiyam Ramadan, salat tarawih, tadarus Al-Quran, bersedekah, atau ibadah-ibadah yang lain. Ya, supaya kita benar-benar mendapatkan keutamaan malam Al-Qadar yang mana ia lebih baik daripada 1000 bulan, sebagaimana dalam suratul Qadar dan surat Ad-Dukhan. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyarul muslimin, pada khutbah yang kedua ini saya hanya ingin menutupnya dengan sebuah renungan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man qama lailatul qadri." Barang siapa yang melaksanakan qiyam, yakni salat malam atau salat tarawih di malam al-qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Kita semua ingin agar dosa-dosa kita diampuni. Kita semua ingin agar kesalahan-kesalahan kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah di malam-malam, ya, di 10 terakhir di bulan Ramadan ini permohonan maaf atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Jika telah masuk 10 hari terakhir yang di sana disangka masuk malam al-qadar, perbanyaklah doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Diulang-ulang. Semoga ia menjadi wasilah jalan kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita doakan diri-diri kita, keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, dan orang-orang yang kita cintai, yang kita sayangi, sama kaum muslimin, agar semua mendapatkan keberkahan, kemuliaan, dan keutamaan di malam-malam Al-Qadar di bulan Ramadan tahun ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadil hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma qfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma wa aqimis shalah.